Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kitab Matan Jurumiyah halaman 37. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Babut tamyiz. Ini adalah bab tamyiz atau babat tamyizi. Ini adalah baca olehmu akan bab tamyiz. Itu yang benar tamyizi, bukan tamyizu kan? Babut tamyizi. Babu khabar mubtada'nya mahdhuf takdirnya hadza. Mudhaf babut tamyizi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf. Yang mengjarkan mudhaf ilaih mudhaf. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf, tanda jar kasrah. Tamyiz masdar dari mayyaza. Fa'ala yuf'ilu taf'il. Mayyaza yumayyizu tamyiz, membedakan. Tamyiz secara bahasa membedakan. Dah. At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawat. Bermula tamyiz itu huwa. Dianya tamyiz itu isim, al-mansubu isim yang mansub, al-mufassiru naik kepada isim, isim yang menafsirkan ianya isim. Isim yang menjelaskan ianya isim, 5 bagi sesuatu in bahama. Bagi sesuatu yang mubham ianya sesuatu. Apa arti mubham? Belum jelas. Bagi sesuatu yang belum jelas ianya sesuatu minaz zawat dari zat. Ini perbedaan antara tamyiz dan hal. Tamyiz isim mansub yang menjelaskan zat yang belum jelas. Jadi ma itu zat itu. Apa itu ma? Minaz zawat. Perhatikan cara memaknai. Bagi sesuatu in bahama yang belum jelas ianya sesuatu. Apa sesuatu itu? Minaz zawat dari zat. Ini min namanya min bayan. Min menjelaskan ma. Tamyiz isim mansub menjelaskan zat yang belum jelas. Kalau hal kemarin menjelaskan perilaku yang belum jelas. Datanglah si Zaid. Si Zaid udah jelas. Yang nggak jelas cara si Zaid datang. Nah, itu hal. Menjelaskan perilaku sahib hal. Kalau tamyiz memang menjelaskan zat yang belum jelas. Saya membeli 20. Nah, 20 itu yang belum jelas. Perlu dijelaskan. Penjelas 20 itu namanya tamyiz. Ulang lagi. Tamyiz yaitu isim. Yang menjadi tamyiz mesti isim. Sama seperti hal, isim. Cuma bedanya, tamyiz isim biasanya isim jamid. Isim yang nggak ada tasrifnya. Isim yang tidak diambil dari mana-mana. Bukan isim mushtaq. Tamyiz adalah isim. Kalau hal isim wasaf. Ini isim jamid namanya. Kemudian mansub. Nah, tamyiz mansub. Tamyiz mesti isim. Isim yang menjadi tamyiz isim nakirah. Sama seperti hal juga. Enggak boleh isim ma'rifah jadi tamyiz. Tamyiz isim. Isim yang dimaksud isim jamid dan nakirah. Kemudian mansub. Tanda nasabnya terserah kan? Al-mufassiru. Al-mufassiru fungsi. Fungsi tamyiz tadi menjelaskan zat yang belum jelas. Sebenarnya bukan zat yang belum jelas. Ini bertentangan antara definisi dan contoh. Tambah satu lagi. Tamyiz isim nakirah yang menjelaskan nisbat yang tidak jelas. Pertama menjelaskan nisbat yang tidak jelas. Nanti nisbat akan dijelaskan. Menjelaskan nisbat yang tidak jelas. Dan menjelaskan zat yang tidak jelas. Namanya tamyiz. Makna nisbat begini, Dik. Nisbat itu hubungan fi'il fa'il, itu namanya nisbat. Koma Zaidun. Kita ikat koma dengan Zaidun. Berdirilah si Zaid, namanya nisbat. Al masjidu kabirun, masjid itu besar. Hubungan mubtada khobar namanya nisbat. Nah, jadi nanti ada nisbat-nisbat yang tidak jelas. Ada nisbat-nisbat yang tidak, hubungan fi'il fa'il tidak jelas, perlu ada tamyiz. Sebelum kita baca contoh di depan gini contohnya. Baguslah Muhammad. Baguslah Muhammad. Kan perlu ditanyakan. Yang bagusnya apanya? Apanya yang bagus? Apa akhlaknya? Apa badannya?
apa rumahnya, kan gitu. Itu tamyiz nisbat namanya. Ada hubungan fi'il fa'il yang belum jelas, perlu dijelaskan oleh tamyiz. Itu namanya nisbat yang belum jelas. Jadi kesimpulan tamyiz ada dua. Tamyiz isim nakirah yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Yang belum jelas itu ada kala zat, ada kala nisbat. Makna nisbat hubungan fi'il fa'il atau hubungan mubtada khobar. Itu. Paham kan? Nah, contoh. Nahu qaulika. Seperti ucapanmu. Ini contoh yang tidak jelas nisbat. Tasabbaba Zaidun arokan. Tasabbaba Zaidun. Tasabbaba fi'il madhi. Mabni di atas Zaidun fa'ilnya. Tasabbaba Zaidun. Hubungan tasabbaba dan Zaidun disebut nisbat. Disebut nisbat. Hubungan fi'il dan fa'il namanya nisbat. Terpancarlah si Zaid. Tasabbaba Zaidun, terpancarlah tubuh si Zaid. Kan aneh. Biasanya yang terpancar itu air. Paham nggak? Yang terpancar itu benda cair. Ini si Zaid yang terpancar, makanya jadi nggak jelas. Tasabbaba Zaidun, terpancarlah oleh tubuh si Zaid. Orang belum paham ketika mendengar. Kita tambahin arokan. Apanya yang terpancar? Arokan, keringat. Jadi arokan namanya isim. Tanda isimnya tanwin. Kemudian dia isim nakirah kan? Bukan isim ma'rifah. Isim mansub menjelaskan. Kalau di sini bukan zat yang tidak jelas. Menjelaskan nisbat yang tidak jelas. Menjelaskan hubungan tasabbaba dengan Zaidun. Kalau Zaidun jelas. Kita tahu si Zaid orang. Tasabbaba Ahmadu. Kan kita tahu Ahmad ya. Terpancar-pancarlah tubuh si Ahmad. Ahmad kita tahu. Yang nggak tahu apanya yang terpancar. Arokan keringannya. Jadi tamyiz nisbah itu tamyiz jumlah. Bahasa ringannya begini. Ada satu jumlah fi'il fa'il, jumlah mubtada khabar belum jelas. Sehingga perlu dijelaskan oleh tamyiz. Kalau jumlah yang belum jelas, namanya tamyiz nisbah. Dalam Quran banyak banget. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Apanya? Kan perlu ditanyakan. Saya lebih banyak dari kamu. Malah. Apanya yang lebih banyak? Harta. Kan? Surat Kahfi. Ana aksaru minka malan. Saya lebih banyak dari kamu. Apanya yang lebih banyak? Hartanya. Dah. Cuma di sini antara contoh dan definisi. Contoh zat yang tidak jelas. Definisinya tamyiz isim mansub menjelaskan zat yang tidak jelas. Begitu beliau kasih contoh, bukan tamyiz zat, tapi tamyiz nisbah. Enggak apa-apa. Watafakka'a Bakrun, perhatikan dek. Watafakka'a Bakrun, penuhlah si Bakar. Kan kita nanya, apanya yang penuh? Perutnya, kantongnya, rumahnya, gudangnya. Watafakka'a Bakrun syahman, penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh? Syahman, lemaknya. Lemak, apa namanya? Gemuk dia, lemak, banyak kolesterol, syahman. Itu tamyiz jumlah namanya. Tamyiz nisbah. Tafakka'a Bakrun, penuhlah si Bakar. Si Bakar kita tahu, penuh juga kita tahu. Yang enggak kita tahu si Bakar penuh apa. Itu namanya nisbat. Arti nisbat itu hubungan. Hubungan fi'il fa'il. Tafakka'a Bakrun, penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh? Syahman, lemaknya. Contoh satu lagi. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Toba, tayyib, toba, yatibu, tayyib, toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Nafsan, jiwanya, atau khulukan, akhlaknya, atau apapun lah. Yang penting ada penjelasnya. Itulah tamyiz. Nafsan tamyiz. Tamyiz nisbat namanya. Atau tamyiz jumlah. Kalau ayah memaknain kita biasanya pakai kode. Kalau ada makna nisbah, itu berarti tamyiz nisbah. Toba Muhammadun, baguslah Muhammad. Nisbah apa bagus? Nafsan, nisbah jiwa. Atau apa iya juga boleh. Baguslah Muhammad, apanya yang bagus? Nafsan, jiwa. Apa pertanyaan? Itu contoh tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah yaitu tamyiz untuk jumlah yang tidak jelas. Ada satu jumlah tidak jelas. Perlu dijelaskan dengan tamyiz. Namanya tamyiz nisbah. Kalau menjelaskan zat yang tidak jelas, namanya tamyiz zat, tamyiz mufrad. Contoh,
Ishtaraitu isyrina. Aku telah membeli akan 20. Ishtaraitu isyrina. Ishtaraitu fi'il dan fa'il, isyrina maf'ul bih. Maf'ul bih man. So, tanda nasab ya, mulhaq. Karena isyrina dianggap isim jamak mudzakkar walaupun dia bukan jamak mudzakkar. Ishtaraitu isyrina, aku telah membeli 20. Nah, 20 itu zat itu benda. Apanya 20? Gulaman, budak. Atau kitaban, kitab. Atau sayyaratan, mobil, apa aja boleh. Aku telah membeli akan 20. Apanya 20? Gulaman. Nah, kalau di sini gulaman budak atau kitaban atau kitab. Nah, jadi gulaman isim nakirah yang menjelaskan zat yang belum jelas, yaitu isyrina. 20. Jadi secara umum tamyiz zat itu tamyiz angka. Angka yang perlu kepada tamyiz 11 sampai 99. Kalau ada angka 11 sampai 99, tamyiznya nasab. Tamyiznya nasab. Sebenarnya semua angka perlu kepada tamyiz. Semua angka perlu kepada tamyiz. Cuma tidak semua tamyiz nasab. Tidak semua tamyiz nasab. Tamyiz yang nasab, tamyiz yang berada sesudah angka 11 sampai 99. Kalau selainnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 atau angka 100 atau angka 1000 itu tamyiznya majrur mudhaf ilaih. Ishtaraitu mi'ata kitabin. Aku telah membeli 100 kitab. Mi'ata kitabin langsung. Mi'ata maf'ul bih, mudhaf mi'ata kitabin mudhaf ilaih. Enggak boleh mi'atan kitaban, enggak boleh. Tahu enggak? Nah, tamyiz yang mansub kalau berada sesudah angka 11 sampai 99. Contoh lagi. Malaktu tis'ina. Malaktu tis'ina. Aku telah memiliki akan 90. 90 kan antara 11 dan 99. Antara 11 sampai 99 ada 90. Malaktu tis'ina. Aku telah memiliki akan 90. Apa ia 90? Na'jatan. Anak sapi. Nah. Na'jatan tamyiz. Tamyiz bagi tis'ina. Tamyiz mansub, tanda nasab fathah. Itu ya. Apa pertanyaannya? Bismillah. Wa Zaidun akramu minka aban. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari kamu aban. Apanya lebih mulia? Aban, bapaknya. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida tanda rafa' dhammah. Akramu khobar marfu' bil mubtada tanda rafa' dhammah. Minka jar majrur. Zaidan tamyiz nisbah namanya. Tamyiz antara mubtada dan khobar. Si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Kadang kita nggak tahu yang lebih mulianya apanya. Oh, bapaknya. Nah, jadi aban tamyiz nisbah namanya. Masuk tanda nasab fa. Wa ajmalu minka wajhan. Wa ajmalu minka wajhan atah pada akramu. Zaidun ajmalu minka wajhan. Bermula si Zaid itu lebih cantik dari kamu. Apanya lebih cantik? Wajah. Nisbah wajah. Tamyiz nisbah namanya. Tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah itu pasti ada asalnya. Perhatikan. Tamyiz nisbah itu pasti ada asalnya. Asalnya kadang mubtada. Asalnya kadang fa'il. Asalnya kadang maf'ul. Dirobah jadi tamyiz. Bisa ini kita tahu, perhatikan. Zaidun akramu minka aban. Langsung aja aban kita robah. Abu Zaidin akramu minka. Kan boleh? Abu Zaidin. Bermula bapak si Zaid lebih mulia dari kamu. Atau dari bapakmu. Jadi aban ini asalnya mubtada. Asalnya Abu Zaidin. Dibuang Abu langsung jadi Zaidun. Kemudian Abu yang tadinya mubtada berubah jadi tamyiz. Jadi biar penasaran. Tujuan tamyiz itu biar penasaran. Maknanya begini, kalau bahasa Arab begini, biar menarik perhatian. Contohnya begini. Kayak film itu. Film kan alur cerita film biasanya kan biar kita menanti-nanti kan. Sampai nonton sampai akhir. Nah, jadi ada tokoh-tokoh nggak kelihatan mukanya, kelihatan kakinya dulu. Kan bikin penasaran. Akhirnya kita menanti. Begitu juga tamyiz. Contohnya begini. Misal, langsung dicontoh di belakang. Toba nafsu Muhammadin. Kan aman. Baguslah jiwa Muhammad. Toba nafsu, baguslah jiwa Muhammad. Udah, biasa aja kedengarannya. Tapi kalau toba Muhammadun, Muhammad itu bagus banget. Jadi pendengar itu penasaran, apanya sih yang bagus? Nafsan, jiwanya. Itu. Paham, Dek.
Jadi tamyiz nisbah itu ada yang asalnya fa'il, ada yang asalnya mubtada, ada yang asalnya maf'ul. Toba nafsu Muhammadin tadi, toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun baguslah Muhammad. Apanya yang bagus jiwa? Asalnya toba nafsu Muhammadin. Baguslah jiwa Muhammad. Jadi fa'ilnya disimpan dulu. Ya, kalimat sesudah fa'il ditarik jadi fa'il. Nah, kemudian fa'il tadi jadi tamyiz. Ya. Dah. Gitu aja. Paham insyaallah. Wala yakunu illa nakiratan. Dan tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Sama seperti hal. Wala yakunu illa nakiratan. Tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Mesti isim nakirah. Dan isim jamid dia. Bukan isim mushtaq. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Sama seperti hal. Ada fi'il fa'il baru ada tamyiz. Ada mubtada khabar baru ada tamyiz. Nah, itu. Apa dia pertanyaan? Coba lihat i'rabnya, lihat. Nah. Masya Allah. Tamyiz. Udah. Jadi kesimpulannya, tamyiz isim mansub yang menjelaskan zat yang belum jelas, satu lagi, atau nisbat yang belum jelas. Makna nisbat hubungan fi'il fa'il atau hubungan mubtada khabar. Nah itu. Tamyiz mesti nakirah. Kemudian sesudah sempurna kalam. Tamyiz. Isim nakirah yang menjelaskan jumlah yang belum jelas namanya tamyiz nisbah, atau menjelaskan zat yang belum jelas namanya tamyiz mufrad. Oke? Itu aja kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ganti kita. Kitab Fiqhul Wadhihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kitab Fiqhul Wadhihah karangan Syekh Muhammad Yunus, halaman 11, babut tayammum. Tayammum masdar. Tayammama yatayammamu tayammuman. Qad arafta anna taharata takunu bil wudu au bil ghusli. Qad arafta, sungguh kamu sudah tahu. Qad arafta, sungguh kamu sudah tahu. Anna taharata, bahwa sungguh bersuci itu takunu. Ada ianya taharah itu bil wudu, dengan wudu, au bil ghusli, atau dengan mandi. Kita udah belajar kan? Taharah ada dua. Kalau bersuci dari hadas kecil pakai wudu, bersuci dari hadas besar pakai mandi. Illa anna ba'dan nasi qad la yajidul ma'a aslan. Illa, melainkan, anna ba'dan nas, bahwa sungguh sebahagian manusia, illa anna ba'dan nas, yang enggak tahu i'rab nanya. Kecuali bahwa sungguh sebahagian manusia itu qad la yajidu, kadang-kadang tidak dapat ia, wajada yajidu, qad la yajidu, kadang-kadang tidak mendapati ia al-ma'a, akan air. Ma'a maf'ul yajidu. Illa anna ba'dan nas, kecuali bahwa sungguh sebahagian manusia itu qad, kadang-kadang, la yajidul ma'a, tidak mendapati ia akan air, aslan, sama sekali. Ini aslan tamyiz tadi nih, tamyiz nisbah. Ya. Jadi kita udah tahu bersuci itu ada dua, bersuci dari hadas kecil pakai wudu, bersuci dari hadas besar pakai mandi. Cuma masalahnya kadang sebahagian orang nggak dapat air, nggak ada air sama sekali, musim kering. Atau kita dalam musafir ke mana? Yang nggak ada air. Susah sekarang nggak ada air. Ke padang pasir orang nggak ada air kan? Musafir ke padang pasir. Nah, kaman yusafiru fis sahara, kan benar? Kaman yusafiru fis sahara'i. Seperti orang yusafiru yang musafir ya fis sahara, di gurun Sahara. Sahara ini gurun Sahara. Padang pasir, tandus. Kaman yusafiru seperti orang yang musafir ya fis sahara, di gurun. Kita musafir ke gurun, nggak ada kerjaan, main ke gurun. Tiba waktu sholat, mau sholat nggak ada wudhu.
Walaisa ma'ahu minal ma'i illa ma yakfi li syurbih. Walaisa ma'ahu. Tidak ada bersamanya orang minal ma dari air illa ma. Kecuali sesuatu yakfi. Kafa yakfi. Yang mencukupi ianya sesuatu li syurbihi bagi minumnya seseorang. Perhatikan ya Arabnya. Walaisa ma'ahu. Tidak ada bersamanya orang yang musafir tadi. Minal ma' dari air illama. Kecuali sesuatu yakfi yang mencukupi ya li syurbi untuk minumnya. Kita musafir kan? Jauh ke gurun cuma bawa air untuk minum. Kalau pakai untuk minum nggak bisa wudhu. Pakai wudhu nggak bisa minum. Itu harus diutamakan minum. Keselamatan jiwa. Wudhu bisa diganti dengan debu. Kalau minum nggak bisa diganti. Kecuali banyak pohon kelapa situ kan. Boleh diganti pakai minum air kelapa. Wa ba'dhan nasi qad yajidul ma'a. Wa ba'dha atau kepada ba'dha di atas. Illa anna ba'dha. Makanya kita baca ba'dha. Amilnya anna. Wa ba'dhan nasi qad yajidul ma'a. Dan sebahagian manusia itu kadang-kadang mendapati akan air. Kadang-kadang ada air. Walakin yamna'uhu minal wudu' bihi. Walakin tetapi yamna'uhu. Menghalangi akannya seseorang. Minal wudu dari wudu bihi dengannya air, awil ghusli atau dari mandi minhu darinya air, manion oleh satu penghalang. Perhatikan deh, kita baca manion fa'il yamna'u. Lakin yamna'uhu manion. Seolah-olah begitu kan? Nah, fa'ilnya jauh nggak apa-apa. Itu bedanya kalau kita belajar kitab nahwu, koma zaidun terus, koma zaidun. Habis fi'il langsung tapi ketemu di kitab enggak. Fi'il panjang baru fa'il. Enggak apa-apa. Lakin yamna'uhu. Tetapi menghalangi akannya seseorang dari wudu dengannya air. Awil ghusli atau dari mandi minhu darinya air. Oleh apa menghalangi? Fa'il yamna'u mani'on. Oleh satu penghalang minal mawani'i dari penghalang-penghalang. Kadang kita punya air. Tapi mau menggunakan air terhalangi. Mungkin badan kita sakit. Atau di air itu ada harimau misal, ada macan. Bisa juga. Biasanya di kitab-kitab zaman dulu contohnya begitu. Kan zaman dulu tinggal di kampung. Kita punya sumur nih. Pas mau wudu ada macan. Kita sedang nungguin. Kita harus geser kan. Itu tayamum. Kan sekarang mana ada macan. Sekarang contohnya begini. Kita di rumah nih ngambil air di sumur di bawah rumah. Pakai mesin. Mati lampu. Air ada tapi nggak bisa kan? Nggak ada listrik. Nah itu boleh juga tayamum. Tapi nanti harus pas listriknya nyala, harus wudhu lagi, sholat lagi. Karena kita tayamum di tempat yang biasa ada air. Kalau tayamum di tempat yang memang nggak ada air, nggak perlu ganti sholatnya. Panjang lebar nih urusan tayamum. Orang ada air di bawah rumah kita, ada sumur, rumah kita nggak bisa ngambil, mati lampu. Lagi sholat, nyala lampunya. Batal sholatnya. Nah, tapi nanti itu. Ini belajar dulu kan. Nah itu ceritanya. Walakin yamna'uhu. Tetapi menghalangi akannya seorang minal wudu. Dari berwudu dengannya air. Awil ghusli. Atau dari mandi darinya air. Oleh apa menghalangi? Mani'on. Oleh satu penghalang. Minal mawani'i. Dari penghalang-penghalang. Kita punya air tapi nggak bisa menggunakannya. Mislul maradilladzi yakhsha minhul halaka ala nafsih. Mislu, seperti marat, seperti sakit. Sakit alladzi yang yakhsha, yang takut ia minhu darinya sakit, al-halaka akan binasa ala nafsihi atas dirinya. Kita demam, mau sholat, kan sholat nggak boleh ditinggalkan kan? Selama kita masih punya akal, kita demam wajib sholat. Seperti sakit yang yakhsha, takut ia darinya sakit, al-halaka akan binasa atas dirinya. Kalau wudu atau kalau mandi, kita bisa meninggal mungkin. Atau sakit parah. Atau tambah sakit. Atau kita punya luka, kalau kena air tambah parah lukanya. Atau sembuhnya lama. Atau kalau sembuh ada bekas parutnya. Apa bahasa Indonesia? Parut? Bekas luka apa? Korengan. Nah, jadi korengan. Kulit kita jadi nggak bagus lagi kan? Boleh juga pakai tayamum langsung. Nah, fahina izin. Maka ketika itu yajuzu lahu boleh baginya seseorang. Perhatikan yajuzu belum ada fa'ilnya. Semua fi'il harus ada apa?
Fahina izin, maka ketika itu hina daraf, hina mansub, daraf daman, tanda nasab fa, dah mudhaf hina izin mudhaf fahina izin, maka ketika itu ya yudulahu, boleh baginya seseorang tadi ayyasta'milat turaba, oleh bahwa fa'il ayyasta'mila, oleh bahwa menggunakan ia at-turaba akan tanah badalan minal ma, sebagai ganti dari air. Itu agama Islam mudah banget ya. Nggak ada alasan, nggak ada. Cuma yang kita nggak paham kenapa harus tanah. Itu kita nggak paham. Nggak punya air, kenapa nggak pindah ke air kelapa atau air-air yang lain kan? Kan air juga. Kenapa harus debu sama tanah? Kenapa harus debu? Wah, itu nggak paham juga apa hikmahnya kan? Mungkin. Kalau Anda akan air kelapa harus beli juga kan? Mahal kan? Tapi kalau tanah kan punya semua, nggak mungkin. Jarang orang nggak punya tanah. Jarang orang di bumi nggak punya debu kan? Nah itu, kalau misalkan kalau nggak ada air wudhu harus pakai air kelapa. Air kelapa mahal banget. Kasih 15.000. Hah? Pakai apa? Angin. Nah, kecuali gini, ganti air pakai angin. Nah itu baru semua orang punya angin kan. Cuma masalahnya angin nggak ada bekasnya. Nah. Pakai debu tanah. Berikan batu. Mana? Batu enggak. Nggak boleh pakai batu. Pasir juga nggak boleh. Maksudnya sedikit batu kalau temen debu. Bro. Nah itu ya. Kan juga debu. Kan jarang-jarang kan. Nah itu kita nggak tahu rahasianya, harus dipelajari. Soalnya dalilnya jelas Al-Quran. Emang ada yang bahas alasannya gitu? Nggak tahu. Gitu. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik kan. Nah, nggak, maksudnya apa rahasia di tanah itu ya? Sehingga kayak mirip-mirip air gitu. Cuma kan dia ringan. Kalau tayamum kan anggotanya cuma dikit kan? Muka dan ini aja. Coba nanti kita pelajari ya. Pasti ada hikmahnya ya. Fahina idzin, maka ketika itu ya yuzulahu ayyasta'milat turaba, boleh baginya seorang oleh bahwa menggunakan ia akan tanah. Turab itu tanah yang ada debunya. Nah, badalan minal ma, sebagai ganti dari air. Hadza yusamma tayammum. Ini hadza bermula ini, itu yusamma. Dinamakan akan ini penggunaan tanah pengganti wudu dan pengganti mandi. Wa hadza yusamma, bermula ini itu dinamakan akan dianya ini at-tayammum, akan tayamum. Inilah yang namanya tayamum. Jadi kalau orang bertanya tayamum itu apa sih? Tayamum itu menggunakan tanah pada anggota tertentu pengganti wudu dan mandi. Nah, itu. Nah, ini ada definisi. Fatayammumu huwa isalut turabi ilal wajhi wal yadaini. Fatayammumu, maka bermula tayamum itu huwa, dianya tayamum itu isalut turab. Ausala yusilu, isal masdar. Isalut turab, menyampaikan tanah ilal wajhi, kepada wajah, wal yadaini, dan dua tangan. Jadi wajah dan dua tangan. Bisyara'ita maksusatin, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Ada syarat terkhusus, antara lain ketika kita memindahkan tanah harus ada niatnya. Jadi niatnya ketika tepuk tanah, kita tepuk tanah udah niat nih, niat untuk boleh sholat. Bukan untuk bersuci, karena tayamum kan nggak menyucikan. Niat untuk boleh sholat langsung. Ya, ke muka dulu pandangan. Ya, jadi tayamum itu isalut turab, menyampaikan tanah ilal wajhi, kepada muka, wal yadaini, kepada dua tangan, bisyara itu maksusah, dengan syarat-syarat khusus, yaitu seperti niat. Bi huruf jar, syarat itu majrur bibi, tanda jar fathah, ghairu munsharif. Bisyara itu maksusatin, naik kepada syarat itu, naik kepada majrur tanda jar kasrah. Wa huwa yaqumu maqamal wudu wal ghusli fi ba'dil ahayin. Wa huwa, dan dianya tayamum itu yaqumu, berdiri ia maqamal wudu, pada posisi wudu. Makna berdiri ia pada posisi wudu bisa menggantikan wudu. Nah, itu. Kita artikan berdiri aja sesuai lughatnya kan. Tapi maknanya enggak begitu. Bahwa dan dianya tayamum yaqumu, berdiri ia, berposisi ia maqamal wudu, pada posisi wudu. Maknanya dia bisa menggantikan wudu, wal ghusli, dan mandi. Bahwa yaqumu, dianya tayamum itu yaqumu, berdiri ia, berposisi ia maqamal wudu wal ghusli, pada posisi wudu dan mandi, fi ba'dil ahayin, pada sebahagian waktu. Dalam waktu tertentu tayamum bisa menggantikan wudu dan tayamum bisa menggantikan mandi. Ada juga yang enggak. Contohnya kita luka dikit, Kak.
Jadi tangan kita luka dikit nih. Berarti yang nggak luka kan wajib kena air. Yang nggak luka wajib kena air. Yang luka nggak boleh kena air baru diganti dengan tayamum. Berarti dia tayamum di situ bukan menggantikan wudu, tapi menggantikan sebahagian anggota wudu. Kecuali kita nggak boleh wudu, nggak boleh kena air karena sakit. Sakit memang demam. Itu nggak wudu sama sekali, langsung tayamum. Tayamum menggantikan wudu. Ini kita sehat nih. Cuma di kaki ada luka, nggak boleh kena air. Tetap harus tayamum. Untuk bagian luka yang nggak boleh kena air. Di satu segi tayamum kayak meringankan. Ada sisi yang lain, tayamum memberatkan. Contoh gini nih. Di muka ada luka. Di tangan ada luka. Di kaki ada luka. Berarti sekali wudu harus 3 kali tayamum. Pernah dengar nggak gitu? Memang gitu. Pertama kita basuh muka dulu. Yang boleh kena air kah? Ada satu tempat nih. Udah ada apa namanya? Perbannya. Nggak boleh kena air. Nah ini udah habis basuh muka dan niat wudu, lap dulu, tayamum dulu untuk bagian yang nggak boleh kena air. Kemudian lanjutkan wudunya, basuh tangan. Di tangan ada luka dikit nih, udah ada lapan. Yang boleh kena air wajib kena air, yang nggak boleh harus tayamum sekali. Ya kan? Di kaki juga ada luka begitu juga. Kan berat, kayaknya berat kan? Sekali wudu tayamumnya 3. Nah itu. Begitulah dalam kitab fikih. Belum ada pendapat yang cukup 1 tayamum saja. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pelajari insya Allah. Di depan ada cara tayamum. Cukup? Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana makarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana makarabati lana fi dinina. Dah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman di TikTok semuanya, sampai di sini insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Oh sini kita ini Ya itu. tiba itu sejadinya jalan. Ya, insyaallah malam besok kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.